Film akan berfokus kepada mbak cantik bernama Angela, atau biar lebih gampang kita sebut saja dengan nama Angel. Di sana terlihat Angel sedang teleponan bersama seorang pria yang nampaknya terlihat kurang bahagia. Usut punya usut, ternyata si mbak Angel ini sedang berantem dengan pacarnya karena sang pacar belum juga melamar setelah sekian lama pacaran. Padahal, Angel sangat berharap sang kekasih tersebut bisa segera melamarnya untuk sekedar meyakinkan kedua orang tuanya. いや、それは父さんとお母さんのことだ。これから3年生、受験で忙しくなるし。はい、わかった。 Lalu tak berselang lama ia pun mendengar suara seseorang yang sedang berteriak-teriak, dan beliau pun kemudian langsung menghampiri suara itu. Di sana terlihat Mbak Angel yang menghampiri seorang pria cupu yang sedang merenung di tangga sendirian. Tapi entah pria itu sedang mempunyai masalah keluarga atau masalah apalah namanya belum diketahui juga. Namun anehnya, saat ditanya kenapa oleh Mbak Angel, tiba-tiba dia pun langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Shin pun kemudian berpindah ke sebuah ruangan kelas dan ternyata Mbak Angel ini merupakan seorang guru di salah satu sekolah yang ada di sana. Diketahui bahwa hari itu adalah hari pertama Mbak Angel mengajar di sana, dan secara kebetulan juga dia kembali bertemu dengan salah satu muridnya yang teriak-teriak nggak jelas tadi. Dan singkat cerita, waktu istirahat pun tiba. Di saat semua siswa berlomba-lomba untuk ke kantin duluan, murid yang aneh tadi, kita sebut saja dengan nama Budi, terlihat hanya terdiam dan tidak beranjak dari tempat duduknya. Sontak hal itu pun membuat Mbak Angel sedikit bingung dan sedikit aneh. Kemudian Mbak Angel pun mencoba untuk menghampirinya dan bertanya kepada si Budi. Namun ketika Bu Angel bertanya kepada Budi kenapa dia tidak ikut istirahat bersama teman-temannya yang lain, Budi pun hanya menjawab bahwa dirinya saat ini sedang tidak lapar dan tidak ingin jajan. Tapi sialnya di saat yang bersamaan perut Budi pun mengeluarkan suara keroncongan yang sampai terdengar oleh guru cantiknya itu. Sebagai guru yang baik dan pengertian, Angel pun mengajak Budi ke sebuah gedung sekolah dan memberinya sebuah sandwich. Sambil makan, Bu Angel pun bertanya kepada Budi kenapa waktu pagi dia teriak-teriak gak jelas. Apakah karena lapar atau memang sedang ada masalah? Budi yang sudah mulai enjoy dengan guru cantiknya itu, menceritakan bahwa di rumah orang tuanya sering sekali berantem dan Budi sendiri jarang sekali mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Sontak hal itu pun membuat Bu Angel tersentuh hingga kemudian dia memeluk Budi untuk menenangkannya, karena merasa sangat paham dengan apa yang saat ini dirasakan oleh Budi. Di saat Budi sudah terlihat tenang, kemudian mereka pun melanjutkan makannya sambil bersunda gurau. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bu Angel pun memberikan sebuah minuman kepada Budi dan bertanya apakah dia sudah makan atau belum. Dan Budi pun langsung memperlihatkan bekalnya kepada Bu Angel. Budi mengatakan kepada Bu Angel bahwa hari ini dia membawa bekal sendiri dan mengatakan juga agar Bu Angel tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian mereka pun makan bersama dan di sana terlihat mereka saling pandang satu sama lain. Entah ada perasaan apa di antara mereka berdua, yang jelas cuma kakek legend yang pastinya sudah tahu. Lalu saat pulang sekolah, Budi pun melihat Bu Guru Angel pulang sendirian. Alih-alih ingin mengajak Bu Guru Angel pulang bareng, di sana Budi malah melihat Bu Guru cantiknya itu dijemput oleh seorang lelaki yang menggunakan mobil. Dan ternyata laki-laki itu adalah pacarnya Bu Angel. Melihat hal itu, seketika hati Budi pun langsung ambur-amburan atau acak-acakan karena tak sanggup melihat wanita yang saat ini paling dekat dengannya pergi bersama laki-laki lain. Apalagi laki-laki itu membawa sebuah mobil yang jelas saja beda level dengannya. Diketahui ternyata pacarnya Bu Angel ini adalah laki-laki yang sangat perhatian kepadanya. Hal itu diperlihatkan ketika sang kekasih menawarkannya agar membawa mobil sendiri saat pergi mengajar, agar dia tidak kecapean dan kepanasan ketika bolak-balik ke sekolah. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Bu Angel kembali menemani Budi di atap gedung sekolah itu. Dan saat Bu Angel mau makan, dia pun mengajak Budi untuk makan bersama. Akan tetapi,
Budi menolak ajakan Bu Angel dan sikapnya pun terlihat begitu dingin dan tidak seceria seperti biasanya. Hal itu pun membuat Bu Angel heran melihat perubahan sikap Budi. Kemudian Budi pun menanyakan siapakah laki-laki yang menjemput Bu Angel kemarin. Bu Angel pun menjawab bahwa laki-laki yang menjemputnya itu adalah pacarnya. Mendengar hal itu, Budi pun langsung berdiri dan berkata bahwa dia hanya ingin makan sendiri, sekaligus meminta kepada Bu Guru agar tidak menemuinya lagi. 言い訳しなくていいですよ。違うよ。あれはただの。 Namun ketika Budi akan pergi, Bu Guru Angel pun langsung menarik tangan Budi dan tanpa basa-basi lagi langsung menciumnya. Tentu saja hal itu membuat Budi sangat kaget. Sementara Bu Guru Angel yang terlihat sangat malu langsung pergi meninggalkan si Budi. Scene pun kemudian berganti saat Bu Angel sedang berada di rumah. Saat selesai bikin teh hangat, dia pun kemudian duduk di sofa dan sedikit melamun karena kepikiran kejadian waktu siang bersama si Budi. Keesokan harinya, Bu Guru Angel pun menarik Budi ke gudang sekolah. Budi pun yang bingung apa maksud dan tujuan Bu Guru menariknya ke sana. Kemudian Bu Guru pun mengatakan kepada Budi agar dia tidak menceritakan kejadian kemarin kepada siapapun. Apalagi bila hal itu sampai terdengar ke semua para guru di sekolahnya, yang mana hal tersebut akan menghancurkan reputasi dan nama baiknya sebagai seorang guru. Budi yang tidak sejahat itu berjanji kepada Bu Angel untuk menutup mulut dan tidak akan membocorkan kejadian itu kepada siapapun. Karena dirasa sudah tak ada lagi yang harus dibicarakan, Budi pun kemudian meminta izin kepada Bu Angel untuk kembali ke kelasnya. Akan tetapi saat Budi beranjak pergi, Bu Angel pun lagi dan lagi menarik tangan Budi dan langsung menciumnya untuk yang kedua kalinya. Budi yang tak bisa menahan lagi hasrat membaranya itu, memutuskan untuk membalas ciuman Bu Angel dan adegan cocok tanam pun tak bisa dielakkan lagi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sana terlihat Bu Angel kembali mengajar di kelasnya Budi, akan tetapi Bu Guru cantik ini tak bisa fokus mengajar karena selalu sakni ketika melihat wajah Budi. Ditambah, dia selalu terngiang-ngiang dengan adegan yang pernah mereka lakukan kemarin. Namun karena sudah tak tahan, saat jam istirahat Bu Angel pun langsung mengajak Budi ke ruangan olahraga untuk menyalurkan hasrat membaranya tersebut. Karena merasa nyaman dengan Budi, Bu Guru Angel pun kemudian mengajak Budi untuk menjalin kasih bersamanya. Dan tentu saja hal itu pun Budi terima dengan senang hati asal hubungannya jangan dipublikasikan. Apalagi sampai dibikin konten untuk diupload ke TikTok. Beberapa hari kemudian kekasih Angel pun menelponnya dan memberitahu bahwa dia akan berkunjung ke rumahnya untuk membicarakan hal yang serius. Dan setibanya di sana, sang kekasih pun langsung mengutarakan keseriusannya kepada Angel, sekaligus mengatakan bahwa dia sudah siap untuk menemui kedua orang tua Angel untuk melamarnya. Mendengar hal itu, Angel pun terlihat sangat kaget dan shock. Angel yang bingung karena di hatinya kini ada dua laki-laki, tak bisa berkata banyak untuk menjawab pernyataan sang kekasih. Dia pun kemudian memilih pergi keluar untuk menenangkan diri. Di dalam kebingungan, Angel pun kemudian memilih untuk menelepon Budi dan memintanya untuk bertemu, sekaligus untuk memberitahu tentang apa yang telah terjadi. Dan di akhir film, Angel pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Dan mereka pun memutuskan untuk melakukan cocok tanam untuk terakhir kalinya di hotel terdekat. Lalu, film pun selesai.